Kita akan membahas aktuator ya, berbeda dengan sensor. Kalau sensor itu adalah pencari data. Kalau aktuator adalah pelaksana. Jadi berbeda, kalau sensor itu dia mencari data dari mesin lalu dikirim ke ECU. Lalu kalau aktuator, dari data tersebut oleh ECU akan diperintahkan kepada aktuator. Di sini ada banyak aktuator, jumlahnya mungkin hampir mirip dengan sensor. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini throttle body ini ada ISC. ISC ini adalah idle speed control ya. Jadi mengontrol putaran stasioner dari mesin. Ketika dingin, mesin dihidupkan maka otomatis RPM akan tinggi. Nah, ini yang membuat tinggi adalah ISC ini. Karena apa? Karena saat dingin, kalau mobil lama, mobil karburator itu cuk ya, sistem cuk. Nah, itu juga RPM-nya tinggi. Jadi maksudnya dibuat tinggi adalah agar temperatur dari suhu mesin ini cepat tercapai. Dan ketika mobil mau jalan itu sudah pada temperatur kerja mesin, jadi tidak terlalu boros seperti itu. Jadi mengemudikan mobil yang baik itu ketika RPM masih di atas 1000 itu sebaiknya dibiarkan dulu, biarkan mesin panas. Lalu ketika RPM sudah turun, suhu sudah di tengah, RPM sudah di bawah 1000, nah itulah waktu yang tepat untuk menjalankan kendaraan. Oke, jadi putaran mesin stasioner dari dingin sampai panas itu diatur oleh ISC ini. Kerusakan dari ISC ini akan menyebabkan banyak faktor ya. Yang pertama, RPM stasioner tinggi. Lalu ada juga stasionernya naik turun. Lalu mesin mati-mati tidak mau stasioner. Ya, jadi banyak kendalanya. Dan kerusakan ISC ini kita temui jarang menghidupkan lampu engine check. Jadi walaupun di-scan kadang tidak terbaca, padahal ISC-nya rusak. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada koil pengapian. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi satu busi satu koil di sini. Koil ini adalah aktuator karena dia pelaksana yang diperintah oleh ECU. Jadi ketika mesin berputar, sensor CKP mendeteksi top dari mesin, nah, ECU akan mengirimkan salah satu koil untuk memercikan bunga api. Nah, disinilah fungsi dari koil ini, untuk memercikan bunga api ke busi sehingga terjadilah pembakaran. Oke, ini fungsi dari koil. Ini kalau mati satu biasanya pincang, dan untuk koil biasanya malah menghidupkan lampu engine check. Ya, lanjut. Lalu yang selanjutnya di sini ada injektor. Oke, mana injektor? Ini dia. 1, 2, 3, 4 ya. Jumlah dari injektor ini tergantung berapa banyak jumlah silindernya. Jadi satu silinder atau satu koil ini satu injektor. Nah, inilah ujung tombak dari sistem EV. Yang intinya sistem dari EV itu mengakuratkan atau mengatur jumlah penginjeksian. Jadi jumlah bahan bakar yang akan dimasukkan ke mesin itu melalui injektor ini, dan semua sensor itu semuanya menuju ke injektor ini. Jadi ECU ini paling fokusnya ke injektor ya, walaupun semua dipekerjakan oleh ECU, tapi paling fokus, paling ribet itu dia mengerjakan injektor ini, karena jumlah dari
penginjeksian, jadi lama atau sebentarnya waktu penginjeksian itu akan diatur sepenuhnya oleh ECU. Kerusakan dari injektor biasanya yang sering kita temui adalah solenoidnya jebol, jadi dia membuka terus. Itu biasanya mesin berbat BBM boros. Kadang juga ada yang mati, jadi tidak membuka sama sekali, itu pincang, mesin pincang ya. Tapi untuk mesin Avanza atau Xenia ini kita jarang menemui injektor rusak, paling hanya biasanya kotor saja, dan itu bisa dibersihkan dengan injektor cleaner ya. Itulah fungsi dari injektor. Dia memakai dua kabel, dimana satu kabel adalah IG kontak standby ketika kontak on ya, plus. Lalu yang dimainkan oleh ECU ke injektor ini adalah negatif, jadi negatif putus-putus itu tergantung dari sekian banyak sensor, itu yang ngatur ECU. Oke, itu aktuator injektor ya. Lanjut, yang selanjutnya di sini ada aktuator yaitu VVT ya, yang disebut oleh VVT-I itu yang ini. Ini bukan sensor tapi aktuator ya, karena dia bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Ini pakai dua kabel, dia jenisnya motor penggerak dinamo ya. Intinya mengubah klep. Di sini ada valve, jadi pergerakannya itu dikontrol, digerakkan oleh motor dan dikontrol oleh ECU. Inilah VVT. Ini masih single, ini masih single VVT. Ada yang dual VVT. Jadi untuk single VVT yang ini 13 tahun 2013 ya. Ini yang diatur hanya camshaft intake-nya saja. Jadi untuk klep atau valve intake-nya saja yang diatur oleh VVT ini. Kalau dia pakai dual VVT, maka exhaust dan intake itu keduanya diatur oleh VVT. Nah, ini fungsi dari VVT ini, dia bisa dikatakan menambah tenaga mesin karena sudut dari pembukaan dan penutupan valve itu lebih efisien. Bukan lebih efisien ya, lebih tepat, lebih sempurna seperti itu. Jadi kapan waktu pas tanjakan contohnya ya, nah itu karena mesin butuh tenaga yang banyak, maka si valve ini akan diatur oleh VVT untuk membuka lebih cepat, sehingga bahan bakar dan udara yang masuk itu lebih banyak seperti itu. Jadi lebih pintar ya, emang ini salah satu kelebihan dari teknologi VVT. Ini adalah aktuator. Oke, lanjut yang selanjutnya ya, ini sangat penting yaitu kipas radiator. Ini memakai motor menggeraknya, memakai dinamo. Ini juga aktuator ya, karena kerja dari motor fan, dari motor kipas radiator ini diatur oleh ECU atau dihidupkan atau dimatikan oleh ECU, maka ini masuk dalam kategori aktuator. Ini 12 volt ya, jadi hidupnya atau kerja dari kipas ini secara otomatis, pokoknya yang ngatur ECU. Nah, ECU itu berdasarkan sensor dari WTS, dari sensor pendeteksi suhu mesin. Ketika mesin sudah panas, maka kipas ini akan bekerja. Kalau dingin, kipas ini akan mati. Terus kalau AC, maka kipas ini akan lebih cepat berputar ya, akan lebih cepat berputar. Oke, ini fungsi dari kipas radiator ya. Oke, sorry, di sini ada satu aktuator lagi yang ketinggalan. Ini karena posisinya tidak di mesin ya, tapi posisinya di tangki. Ada satu lagi aktuator yaitu fuel pump. Ya, fuel pump atau pompa minyak. Oke, barangnya seperti ini, fuel pump, pompanya seperti ini. Ini punya Avanza, Xenia,
T120 SS dan juga sama dengan Suzuki Futura ya. Ini pompanya seperti ini. Jadi pompa ini adalah salah satu dari aktuator dari sistem EVI. Pompa ini bekerja berdasarkan perintah dari ECU ya. Jadi kerja dari pompa ini berdasarkan perintah dari ECU. Pompa ini juga tidak sembarangan karena dia memakai spesifikasi tekanan ya. Jadi tidak hanya yang penting pompa, tapi di sini pompa ini juga tekanannya harus sesuai standar. Kalau tekanannya pompa ini lemah, maka mesin akan sulit dihidupkan, tidak bertenaga, berbet dan lain sebagainya. Dan apabila tekanan pompa ini berlebih, maka yang terjadi adalah mesin terlalu boros ya, karena tekanannya melebihi standar. Jadi injektor membuka sekian detik, jumlahnya terlalu banyak, tidak sesuai aturan dari pabrikan, seperti itu. Matinya aktuator ini, pompa ini akan menyebabkan mesin tidak bisa dihidupkan karena minyak tidak sampai ke mesin ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di sini untuk sensor ada 7 dan untuk aktuator ada 6 di mesin Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia ini. Oke, saya kira cukup. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat.